Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Usut penyebab bencana banjir Sumatera, polisi menaikkan kasus temuan kayu gelondongan di wilayah Tapanuli Selatan, Sumatera Utara ke tahap penyidikan. Sementara Menteri Lingkungan Hidup telah menghentikan operasional sejumlah perusahaan di daerah bencana. Barreskrim Polri telah menaikkan kasus temuan kayu gelondongan dalam peristiwa bencana banjir dan longsor di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara ke tahap penyidikan. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri tengah menelusuri kemungkinan adanya tindak pidana di balik bencana ini, termasuk dugaan kelalaian hingga keterlibatan korporasi. Polisi saat ini tengah mengembangkan bukti-bukti yang telah didapat di daerah Garoga dan Anggoli. Kami sedang memastikan bahwa bukaan itu apakah berizin atau tidak. Kami baru selesaikan 6 kilo ke atas, sampai 8 kilo ke atas kita temukan 4 bukaan. Kemudian di dalam proses penyidikan itu kami akan melakukan penyitaan, pemeriksaan saksi, kemudian ahli membawa barang bukti itu ke lab, kemudian mencocokkan ke 110 bukaan tadi. 110 bukaan itu ada perorangan, kemudian ada korporasi. Yang terkait dengan korporasi berarti pertanggungjawabannya nanti korporasi, kalau memang perorangan juga tentunya pertanggungjawabannya perorangan. Sementara Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal menyatakan telah menghentikan operasional sejumlah perusahaan yang diduga berkontribusi menyebabkan bencana banjir bandang di Sumatera. Saya telah menghentikan semua kegiatan operasional semua perusahaan di Das Batang Toru ya. Ini beda das. Jadi das ini tidak disebabkan oleh upaya yang ada di Batang Toru. Ada berapa perusahaan? Ya, di sini kita belum lihat perusahaan. Kalau yang di Batang Toru ada 4 perusahaan yang kita hentikan kegiatan, tetapi tidak berhubungan dengan Das Garuda karena alirannya beda. Jadi Das Batang Toru ke arah sini, Garuda jadi tidak nyambung. Saya sedang melakukan langkah-langkah penanganan lebih lanjut, jadi kita evaluasi total semua perizinan karena memang curah hujannya ini di luar proyeksi waktu penyusunan dokumen AMDAL beberapa puluh tahun yang lalu, sehingga kita perlu sosialisasi, sesuaikan kembali kaidah ini. Namun sekali lagi terkait dengan bencana ini ya memang harus ada yang tanggung jawab. Selain menghentikan operasional perusahaan tersebut, pemerintah juga janjikan sejumlah langkah termasuk investigasi dan audit lingkungan. Meski pemerintah telah mengusut dugaan tindak pidananya, warga terdampak bencana juga memiliki hak untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas terjadinya bencana di Sumatera. Salah satunya melalui mekanisme class action. Tim Liputan, Kompas TV. Bencana banjir dan longsor di Sumatera, bisakah warga terdampak menggugat? Dan bagaimana peluang menangnya gugatan kasus bencana seperti ini? Kita ulas bersama dengan Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Ruka Sombulinggi, dan tenaga ahli utama KSP, Respiratori Sadam Al-Jihad, serta Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Selamat malam, Mbak Ruka. Selamat malam. Selamat malam juga Mas Sadam, Bang Usman. Selamat malam. Saya ke Mbak Ruka dulu. Dengan saat ini yang kita lihat bencana Sumatera, lalu juga warga kan ingin menggugat. Baik itu segi pidananya harus ditelusuri, siapa-siapa saja yang bertanggung jawab. Tapi kalau dari aman, apa langkah lain yang akan ditempuh untuk menuntut keadilan bagi para korban dan juga lingkungan di Sumatera? Saat ini kita sedang mengkaji ya, ada mencari legal opinion, cara-cara yang paling efektif untuk bagaimana caranya supaya ada efek jerah. Efek jerah bukan hanya perusahaan, tapi yang paling penting adalah negara dan pemerintah dan juga politisi. Jadi bencana di Sumatera ini bukan bencana alam, tapi bencana karena keputusan-keputusan politik. Pemberian izin, kemudian perampasan hak-hak masyarakat adat. Ada satu perusahaan yaitu PT Toba Pulp Lestari, itu sudah digugat, sudah dilawan, diminta untuk dihentikan sejak tahun 90-an, masih zaman Soeharto. Tapi berubah kulit dan sampai sekarang justru menjadi salah satu
perusahaan perusak hutan alam di Sumatera dan mengganti menjadi eukaliptus. Nah, dari kami di Persatuan Pembela Masyarakat Adat, pengacara masyarakat adat di PPMAN ada 180 orang dan mereka sedang mencari mana yang lebih efektif. Ya. Kita bisa menggunakan class action, kita bisa juga menggunakan citizen lawsuit, tapi ada beberapa hal yang melampaui proses-proses litigasi, yaitu keputusan politik dari pemerintah untuk segera menghentikan izin dari perusahaan-perusahaan yang ada di sana dan wilayah yang rusak memang harus segera direhabilitasi. Ya. Ada satu kasus kampung anggota AMAN yang mereka tidak, ini yang korban tidak bersalah semua ya korban, tetapi ada satu yang paling jelas, contohnya itu di Tornauli. Itu mereka yang menjaga hutan sudah sampai diakui, mendapatkan pengakuan sebagai hutan adat dan lestari. Mereka punya sawah-sawah, semuanya hancur, bahkan alat-alat tenun perempuan semuanya hancur dan totally destroyed. Jadi harus pemerintah harus bertanggung jawab dan PT TPL juga harus bertanggung jawab. Nah, kalau dari Bung Usman, instrumen hukum apa yang bisa digunakan untuk efektif? Apakah tadi citizen lawsuit ataukah class action atau apa yang bisa betul-betul mengikat sampai eksekusinya pun pihak-pihak yang bertanggung jawab tidak lolos dari tanggung jawabnya, Bung Usman? Ya, terima kasih. Saya kira bisa kedua-duanya. Artinya class action bisa ditempuh secara hukum, yaitu wakil-wakil kelompok masyarakat yang mengalami kerugian langsung di Sumatera, maupun juga masyarakat yang ada di wilayah-wilayah lainnya yang memang juga terdampak oleh misalnya bencana ekologis yang sama. Nah, yang kedua, citizen lawsuit. Citizen lawsuit juga bisa diajukan. Bahkan citizen lawsuit tidak harus warganya mengalami kerugian langsung. Ya. Jadi bisa saja mereka yang tinggal di wilayah yang tidak terkena banjir besar, atau terkena longsor, atau terkena dampak langsung dari bencana itu. Nah, mereka bisa mewakili masyarakat, bisa mewakili kepentingan umum. Ya. Dan yang diajukan gugatan itu bisa melalui pengadilan kepada pemerintah. Jadi pemerintahlah yang akan menjadi katakanlah tergugat. Nah, kalau di dalam Undang-Undang Hukum Perdata sebenarnya sudah sering dipakai, tapi juga ada di dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahkan juga ada di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia nomor 39 tahun 99, khususnya pasal 17. Jadi setiap warga negara bahkan bukan hanya bisa mengajukan gugatan perdata atau gugatan dalam pengertian class action dan juga citizen lawsuit, tapi juga bisa mengajukan satu proses perkara yang bersifat pidana. Karena ini kan kejahatan. Seperti tadi Mbak Ruka katakan, ini bukan bencana alam yang dibuat karena fenomena alam, melainkan karena dibuat oleh manusia sendiri itu. Jadi ada banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memang beroperasi membabat hutan, termasuk perusahaan yang terafiliasi dengan pejabat-pejabat tinggi pemerintah, dari mulai Pak Luhut bin Sarpanjaitan sampai dengan Pak Prabowo sendiri. Gitu. Jadi saya kira mungkin tantangannya nanti pada tingkat politis. Jadi kendalanya mungkin bukan pada kendala hukum, kendala legal, tapi lebih pada kendala politis. Oke, saya ke Mas Adam, ada jawaban soal ini? Apa yang akan dilakukan pemerintah negara? Iya, yang pertama adalah terkait dengan apa yang dilakukan oleh negara itu melalui Perpres nomor 5 tahun 2025 itu terkait dengan Satgas PKH ya, penertiban kawasan hutan. Ini sudah dilakukan sejak bulan Februari hingga hari ini, dan ketika ada persoalan kerusakan lingkungan ini kemudian ini akan ada investigasi dan juga evaluasi. Artinya tadi saya sepakat dengan saudara-saudara teman-teman di AMAN dan di Amnesty, ketika ada persoalan hukum, masyarakat, rakyat itu harus kemudian mendapatkan sebuah keadilan. Nah,
proses keadilan inilah yang kemudian kita serahkan ke yudikatif. Dalam sebuah trias politika ada keseimbangan antara eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Legislatif sudah memanggil eksekutif, yaitu Kementerian Kehutanan. Kemudian Kementerian Kehutanan itu sendiri dengan Satgas gabungan dengan Polri itu kemudian menyisir dengan yang bertanggung jawab perusahaan-perusahaan tersebut. Kemudian ada Satgas juga di Kementerian Lingkungan Hidup, itu pun sama menyisir. Begitu juga Satgas PKH menyisir perusahaan-perusahaan. Ada 8 perusahaan yang memang kemudian dilarang operasinya untuk terkait dengan persoalan-persoalan bencana ekologi ini, bencana lingkungan ini, gitu. Jadi artinya saya ingin sampaikan bahwa terkait dengan class action juga itu adalah hak warga negara, hak masyarakat, hak komunitas yang memang kemudian merasa mendapatkan ketidakadilan, dan itu kemudian kita serahkan ke dalam yudikatif, dalam tata negara, ya hukum itu sendiri. Saya kira itu yang paling penting. Oke. Kalau dari Aman, apa sebenarnya poin kalau kita mengajukan class action maupun citizen lawsuit yang kira-kira bisa diajukan segera dan tepat dengan kondisi yang dialami warga yang terkena bencana di Sumatera, Mbak Ruka? Ya, ini sudah berhari-hari kami diskusikan, tapi yang juga harus dipahami adalah ini warga dalam keadaan tidak baik-baik saja, dalam keadaan darurat. Yang dipikirkan makan, ya. Dari Aman yang sekarang ini kami lakukan bagaimana menyelamatkan nyawa. Bantuan dulu ya? Bantuan dulu. Jadi bahkan ada anggota-anggota kita yang baru 2 hari lalu bisa dikontak. Dan saya rasa kalau dari kita bicara tentang hukum, yang harus dilakukan pertama oleh pemerintah adalah temukan mereka, gunakan seluruh infrastruktur negara. Ya, negara katanya kita kan bukan negara miskin. Ada banyak sekali infrastruktur yang mestinya bisa digunakan untuk mencari masyarakat yang di Aceh masih ada 2 kampung anggota Aman yang sampai saat ini kami tidak tahu mereka berada di Aceh Tamiang dan di Aceh Barat. Sehingga untuk memikirkan tentang gugatan hukum ini memang nggak bisa cepat, karena ditanya pun dalam keadaan seperti mati gimana ya, sudah masyarakat ketika ditanya mereka udah dalam keadaan kebingungan dan untuk bicara makan aja sulit, masih susah gitu. Jadi bantuan-bantuan yang kita berikan juga sangat terbatas gitu. Hanya sebatas bisa makan nasi dan telur atau ikan asin. Nah, melampaui urusan-urusan normatif dan hukum seperti ini, yang justru harus dipikirkan oleh negara itu adalah ini menyelamatkan rakyat Indonesia. Itu kewajiban. Jadi harus dilaksanakan. Siapa suruh jadi pemerintah, gitu ya? Itulah tanggung jawab negara, tanggung jawab pemerintah. Nah, ini saya juga dengar teman-teman di Pilnet juga sedang mendiskusikan ini, sehingga harus ketemu dalam sehari 2 hari ini untuk bisa memutuskan langkah mana yang paling tepat. Tapi kondisi emosional dan psikologis masyarakat saat ini tidak sedang memikirkan itu. Jadi kita yang harus memikirkannya. Oke, bagaimana tanggung jawab negara soal ini, Mas Adam, silakan. Ya, izin. Yang pertama adalah ketika kemarin, ini dari menit pertama, dari hari pertama, Pak Presiden menginstruksikan untuk kemudian yang sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 terkait dengan evakuasi dan juga distribusi logistik dan juga distribusi makanan dan sebagainya. Ini sudah dilakukan. Sudah ada 50 helikopter yang lalu lalang dengan logistiknya. Kemudian yang kedua, bagaimana hari ini sudah ada namanya Satgas Perbaikan Jembatan yang langsung diketuai oleh Kasat. Dan di situ untuk arus logistik yang memang bisa kemudian makanan itu langsung masuk ke titik-titik yang terisolasi. TNI Polri itu
instruksi dari Pak Presiden itu ada di lokasi-lokasi yang terisolir. Artinya memang negara ini sudah masuk ke tempat-tempat yang memang hari ini dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua, bagaimana kita berbicara soal tanggung jawab negara ketika sudah dilakukan ada penghitungan dari BNPB ada 51,82 triliun terkait dengan pemulihan, rehabilitasi dan juga rekonstruksi, dan Kementerian Keuangan itu sudah menyediakan anggaran sebesar 60 triliun dengan dari mana anggarannya itu dari efisiensi kementerian lembaga yang memang ya bahasa Pak Menteri Keuangan ya rapat-rapat yang tidak produktif dan lain sebagainya, kemudian disisir anggarannya untuk sebesar-besarnya ke masyarakat. Artinya negara di sini satu nyawa pun, satu orang pun tidak mungkin mau ditinggalkan oleh negara. Artinya dalam posisi ini kita bersama-sama bergotong royong, baik itu di pusat, kemudian terpadu di daerah, di provinsi, bahkan elemen-elemen di provinsi lainnya pun silih berganti mendukung dan membantu Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Begitu kira-kira. Nah, dalam kondisi seperti ini, bencana ini butuh penanganan yang jauh lebih cepat. Satu, untuk penanganan warga yang masih membutuhkan bantuan, tapi di sisi lain juga tanggung jawab setelah ininya, mulai dari rehabilitasi sampai juga pertanggungjawaban hukum harus berjalan. Bung Usman, apa yang bisa dilakukan secara simultan? Siapa-siapa saja yang bisa membantu proses ini? Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Bagaimana instrumen yang bisa digunakan warga untuk menggugat dampak dari bencana banjir dan longsor di Sumatera, dan menyambung pertanyaan saya sebelumnya, ini bagaimanakah antara penanganan bencana dalam hal ini pemenuhan kebutuhan dasar, lalu juga menggugat ketidakadilan yang dirasakan warga lewat mekanisme hukum, plus juga rehabilitasi lingkungan, ini bisa berjalan simultan. Bung Usman, siapa yang bisa membantu ini? Karena kan tugasnya sulit sekali dalam kondisi sekarang. Ya, sulit sekali karena pertama pemerintah terlalu meremehkan apa yang terjadi di sana dengan tidak menetapkan status bencana nasional. Padahal dengan bencana nasional, maka seluruh sumber daya bisa dikerahkan, baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Tadi disebutkan dikerahkan 50 helikopter. Padahal kita punya 214 helikopter paling tidak, di udara, darat, maupun juga laut. Jadi sumber daya yang dikerahkan terkesan tidak maksimal. Bahkan dalam beberapa kasus makanan dilempar begitu saja, seperti melempar pada ternak binatang. Jadi ada kesulitan-kesulitan yang justru diakibatkan oleh pemerintah itu sendiri. Yang kedua adalah kalau kita mau dorong ini menjadi gugatan, maka ada dua jalur yang besar. Sekira yang pertama adalah gugatan warga negara yang mungkin paling realistis, yang bisa dilakukan oleh siapa saja, baik itu terkena dampak maupun tidak terkena dampak. Tujuannya bisa merubah satu kebijakan. Salah satunya misalnya mencabut seluruh izin-izin usaha pertambangan atau misalnya izin usaha sawit yang merusak hutan. Ada jutaan hektar hutan di Aceh, di Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang digunakan untuk lahan sawit dan mengakibatkan begitu banyak masalah-masalah banjir, longsor, dan seterusnya. Nah, dasar hukumnya bisa menggunakan Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, maupun juga Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023. Yang kedua, gugatan perwakilan kelompok atau class action. Class action ini juga ditujukan kepada pengadilan yang sama, pengadilan negeri. Dasar hukumnya juga kurang lebih sama, Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Hak Asasi Manusia, dan Peraturan Mahkamah Agung yang sama, Nomor 1 Tahun 2023, juga bisa digunakan. Dan lebih jauh dari sekedar gugatan warga negara, gugatan class action ini untuk menuntut ganti rugi. Nah, mungkin ini belum realistis untuk saat ini. Tapi di luar itu aman, saya kira Aliansi Masyarakat Adat Nusantara punya legal standing, punya kedudukan hukum untuk bahkan bukan hanya mengajukan gugatan, katakanlah mendorong gugatan warga atau kelompok yang dirugikan, tapi juga sebagai aman, mewakili masyarakat adat dapat melakukan gugatan kepada pemerintah karena perbuatan melawan hukum.
Nah, itu yang harus diperiksa nanti. Perbuatan melawan hukumnya di mana saja. Sebenarnya di Mahkamah Agung sekarang ini sudah banyak peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tentang pedoman penanganan perkara-perkara lingkungan hidup, termasuk pelatihan kepada hakim-hakim dan sertifikasi hakim-hakim yang telah menangani perkara-perkara lingkungan hidup. Ada peluang di sana gitu. Nah, tinggal bagaimana prioritas utama penanganan bencana ini atau bencana ekologis ini, atau katakanlah kalau mau lebih keras lagi, sebenarnya ini kejahatan ekosida, kejahatan yang bukan hanya menimbulkan penderitaan pada manusia, tapi juga kerusakan pada alam dan juga punahnya satwa seperti harimau dan orang hutan. Jadi sekali lagi mekanisme hukumnya sudah tersedia, tetapi seperti saya katakan di awal, kendalanya akan terbentur pada kendala politis gitu ya. Dan masyarakat pada Mahkamah Agung juga tidak terlalu tinggi kalau kita lihat di dalam survei, itu cukup rendah kepada, apalagi kepada DPR, apalagi kepada polisi gitu. Jadi kita ada dalam satu situasi sosiologis masyarakat yang sangat-sangat Oke, ada kendala jaringan. Saya sudah tangkap tadi maksudnya Bung Usman. Saya ke Mas Adam. Tadi kan kelembagaan negara seperti hutan banyak pejabat memiliki konflik kepentingan. Jadi mungkin itu yang bisa saya ajukan saat ini. Oh, baik, terima kasih Bung Usman. Saya ke Mas Adam. Tadi kan ada kendala politis yang dianggap akan menghambat. Kalaupun ini proses hukumnya berjalan, pun juga ada kritik soal penanganan bencana dan bagaimana nanti untuk merehabilitasi, untuk memperbaiki fungsi lingkungan. Silakan, Bung Sadam. Ya, saya kira tidak perlu khawatir ya terkait dengan bagaimana negara kemudian memberikan ruang sebebas-bebasnya untuk masyarakat mencari sebuah keadilan. Itu jangan dalam posisi yang terlalu khawatir. Yang kedua, negara dalam hal ini sudah banyak melakukan, ini bukan melakukan, ini adalah sebuah tanggung jawab negara, dan ini adalah bagian dari instruksi Pak Presiden terkait dengan koordinasi ataupun tanggap darurat secara terpadu. Sumber daya yang sudah dilakukan negara dengan pertanggungjawabannya ini sudah dari awal. Saya ingin menghitung bahwa dari logistik, dari beras yang sudah di Bulog yang sudah ada di gudang-gudang itu 3 provinsi itu 125.000 ton. Kemudian bagaimana listrik, kemudian ini sudah ya kita pelan-pelan kemudian di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, dan juga di Aceh. Memang di Aceh terkait dengan kelistrikan ada mengalami yang progres yang harus kemudian di jembatan tadi yang saya sampaikan untuk semuanya ada perbaikan, dan terkait dengan rumah-rumah yang kemudian ada rusak berat, rusak sedang, rusak ringan, itu diganti oleh negara dengan Huntara dan juga Huntap. Dan ketika sawah juga ada cetak sawahnya, dan kemudian terkait dengan petani ada penghapusan piutang kur. Kemudian di sana artinya apa? Segala macam hal yang memang dibutuhkan oleh masyarakat saat itu juga, itu negara akan hadir, negara memberikan solusinya. Nah, yang kedua saya mau sampaikan juga terkait dengan bantuan asing. 2004 ketika tsunami Aceh itu bantuan asing sebesar 42,9 triliun. Nah, ketika hari ini dari R3P, rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, itu dituliskan bagaimana pemulihan itu ada 51,82 triliun, dan negara sudah mempersiapkan 60 triliun untuk pasca bencana ini, untuk rekonstruksi, pemulihan dan sebagainya. Artinya saya mau bilang bahwa dengan kekuatan dan kesanggupan negara dalam memanage daripada pasca bencana ini adalah bukti bahwa kita sama-sama merasa sakit ketika Aceh, Sumut, dan juga Sumatera Barat ini ada kerusakan lingkungan, ada korban jiwa, ada kerusakan rumah dan sebagainya. Nah, negara hadir untuk bertanggung jawab terkait dengan hal-hal itu. Yang kedua, yang terakhir saya mau bilang bahwa
2014 bencana, ketika ada bahasa bencana nasional itu didorong ketika di Riau, yang mendorong itu adalah perusahaan-perusahaan yang di belakangnya. Artinya apa? Kita sedang mengejar pertanggungjawaban perusahaan-perusahahan itu juga. Supaya apa? Supaya kita jelas, silahkan masyarakat mengejar pertanggungjawaban ke negara, dan negara pun akan mengintegrasi dan evaluasi terkait dengan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh perusahaan. Terakhir dari Aman, apa yang saat ini kendala di lapangan yang ingin dijelaskan dan ingin dituntaskan? Dan berikutnya soal hukum, apa yang akan disiapkan oleh Aman melihat kondisinya saat ini? Tentu saja butuhkan pertanggungjawaban dari negara seperti yang tadi. Kita perlu ingat, ini bukan hanya soal negara hadir, tapi memang harus bertanggung jawab. Negara ini berutang kepada orang Aceh, orang Sumatera Utara, orang Sumatera Barat. Dari eksploitasi kekayaan alam dari sana yang sudah dikeruk selama ini, yang kemudian rakyat yang tidak berdosa yang menjadi korban kali ini. Nah, sehingga atas dasar itu tentu saja pasti kami akan melakukan gugatan hukum. Dan yang kedua, sekarang ini kita hanya ingin melihat ya kehadiran beras yang kemudian misalnya bisa dimasak di periuk gitu ya, karena banyak beras-beras bantuan-bantuan itu mungkin masih di gudang. Tapi yang paling penting sekarang adalah kita harus bisa memastikan masyarakat korban yang ada di sana itu merasa sebagai manusia yang dianggap ada. Nah, upaya-upaya bantuan yang bahkan ada yang belum ketahuan bagaimana kabarnya di Aceh ya, di Aceh itu harus segera ditemukan. Tapi pada saat yang sama kita tidak bisa menunggu yang belum ditemukan untuk ditemukan, sehingga tempat-tempat yang memungkinkan untuk mulai dilakukan recovery itu harus segera dilakukan. Alat-alat berat itu harus segera digerakkan ke kampung untuk bisa mulai memulihkan sawah-sawah yang rusak. Dan ini lagi-lagi jangan dianggap bahwa masyarakat adat itu harus dibantu, orang kampung itu harus dibantu terus gitu. Karena di kampung juga ada semangat gotong royong. Jadi jangan dianggap bahwa pekerjaan ini harus oleh tentara lagi. Ya termasuk kalau pemulihan bangunan, jangan sampai kejadian di Lombok yang perusahaan lagi, modelnya diseragamkan lagi. Jadi kita serahkan kepada masyarakat untuk bermusyawarah mau seperti apa menata hidupnya kembali, dan kita yang kemudian dalam hal ini pemerintah negara yang kemudian harus sekali ini dengarlah suara dan keinginan rakyatnya. Baik, jadi masyarakat dilibatkan, apa yang diinginkan negara memfasilitasi untuk itu sebagai bentuk tanggung jawab. Terima kasih Mbak Ruka Sombolinggi yang jadi Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara sudah hadir di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih banyak juga untuk tenaga ahli utama KSP, Respiratori Sadam Al Jihad, dan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Bung Usman Hamid. Selamat malam.